Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sesuai dengan agenda kita, Bapak Ibu sudah sampai di kota Jeddah. Ini namanya kota Jeddah. Nah, di kota Jeddah ini salah satu kota terbesar di Saudi Arabia. Ibu kota Saudi Arabia itu bukan Jeddah, tetapi Riyadh. Dari Mekah ke Riyadh itu 1000 kilo. Ya, naik pesawat. Dan ini salah satu kota terbesar di Saudi Arabia. Di kota Jeddah ini Bapak Ibu ada 3 terminal. Pertama, Bandara King Abdul Aziz yang tadi Bapak Ibu turun. Itu seluruh dunia yang ingin ke kota Mekah, maka turunnya di kota atau di terminal Bandara King Abdul Aziz di seluruh dunia. Bandara terpadat di dunia, terutama di musim haji. Ya. Yang kedua, ada namanya terminal kalau kita Tanjung Priok apa? Pelabuhan. Ya, di sini ada pelabuhan. Karena di samping sana itu Ibu Bapak Ibu udah kelihatan Laut Merah. Laut Merah itu adalah salah satu laut yang bukti sejarah bahwa Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun melewati Laut Merah, dan Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi memperingati kemenangan Nabi Musa dengan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Ya. Nah, Laut Merah itu dekat dengan sini. Waktu tahun 95, waktu saya masih jadi mahasiswa di Mesir, pertama kali saya datang ke Saudi Arabia umroh itu dari Mesir naik kapal laut 2 hari melewati Laut Merah itu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di sini ada terminal kendaraan darat, bus. Jadi negara-negara yang dekat di sini itu mereka ketika ingin datang ke Saudi Arabia baik bekerja ataupun untuk melakukan ibadah umroh atau haji bisa melalui jalur darat. Ya, karena memang dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota Jeddah ini kota metropolitan dan tanahnya sama dengan tanah di kampung kita. Bukan tanah haram, disebut tanah halal. Di sini di kota Jeddah berbagai orang bisa hidup di sini, baik muslim ataupun tidak muslim. Baik yang berbusana muslim ataupun yang membuka aurat. Banyak di kota Jeddah. Nah, ini sama dengan seperti kota Jakarta atau kota-kota negara lainnya. Kecuali Mekah dan Madinah itu adalah kota tanah suci yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang beragama Islam, dan mereka yang datang ke kota Mekah harus melakukan ihram. Baik ihram umroh maupun ihram haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang di mobil bus saya sampaikan, disebut namanya kota Jeddah itu karena disinilah ketika Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diturunkan Allah dari surga. Adam diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan di sini. Disebut nama Jeddah karena berasal dari kata Jaddatun, artinya nenek. Makanya di sini tidak jauh dari tempat ini nanti kita akan lewati makam Siti Hawa. Yang saya sebut makam itu bisa jadi itu memang tempat turunnya Hawa dari surga, disebut makam, dan juga bisa jadi itu memang kuburannya Siti Hawa. Ya, tapi kita tidak bisa masuk, cuma kita bisa mengirimkan doa dan Fatihah dari mobil bus nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kota Jeddah ini juga banyak turis-turis mancanegara, baik yang muslim ataupun tidak muslim. Mereka bisa singgah di sini, bisa rekreasi di sini, dan di sini liburnya itu adalah malam Jumat. Jadi pinggir-pinggir laut nih, pantai-pantai pinggir Laut Merah itu kalau malam Jumat banyak sekali rame. Kalau orang kita itu pada buka timbel. Nah, walaupun orang Arab nggak kenal timbel. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Masjid Terapung. Ya, di kota Jeddah. Karena masjid itu dibangun di samping pantai Laut Merah tadi. Dulu dibuka itu sebagai fasilitas untuk rekreasi wisatawan yang datang ke Masjid Terapung. Tapi karena banyak
pengunjung, akhirnya banyak sampah-sampah sehingga sekarang ditutup. Tidak bisa lagi orang yang datang ke kota Jeddah ini mengunjungi Masjid Terapung. Nah, cuma masjid ini nih yang punya nilai cerita yang sangat unik. Ya, sangat luar biasa. Kenapa? Orang sebut masjid ini Masjid Qisas. Qisas itu artinya apa? Qisas itu artinya eksekusi kalau orang itu punya kesalahan, umpamanya mencuri atau membunuh, potong leher atau potong tangan. Nah, biasanya eksekusi itu, pemotongan leher atau pemotongan tangan itu terjadi di masjid ini itu setiap hari Jumat. Ya, disaksikan dan disaksikan oleh orang banyak yang selesai sholat Jumat, dan ada algojonya yang khusus untuk membunuh orang itu. Nah, di masjid inilah sehingga orang menyebut masjid ini Masjid Qisas. Artinya tempat eksekusi dilakukan. Kalau dia mencuri, dipotong tangan. Nanti mencuri lagi, potong tangan kiri. Nanti mencuri lagi, potong kaki kanan. Nanti mencuri lagi, potong kaki kiri. Masih mencuri lagi, anunya dipotong. Ya. Nah, begitu juga leher. Jadi ada nanti pencambukan leher di sini, di masjid ini. Makanya kenapa Bapak Ibu kita ajak mampir kemari, biar Bapak Ibu tahu bahwa di masjid ini atau di kota Jeddah ini ada tempat yang melakukan eksekusi qisas. Ya, kalau dia kesalahannya besar sampai membunuh, maka dia balasannya juga dibunuh. Kalau dia mencuri, maka bisa dipotong tangannya. Nah, begitulah tegaknya hukuman di Saudi Arabia, sehingga membuat orang itu jera. Nanti Bapak Ibu akan melihat banyak mobil-mobil di pinggir jalan. Ya, pertama emang rumahnya kayak seperti ini, rumah penduduk Pak. Itu rumah penduduk semua tuh. Emang rumahnya begitu ya, jadi mereka naruh mobil di pinggir jalan. Yang kedua, memang aman karena setiap mobil itu sudah terdaftar di kantor kepolisian. Siapapun yang mencuri, dia nggak akan bisa. Ya kan? Contoh saya punya mobil nih. Mobil saya ditaruh di pinggir jalan terus dicuri orang. Kemudian tidak bisa diambil tuh sama polisi, sama siapapun kecuali si pemiliknya. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu kemari bukan yang pertama kali, tapi bisa akan berulang lagi, datang lagi. Masya Allah, ya kan? Mudah-mudahan. Oke, sekali lagi coba. Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Nah, kita foto.